Shalom keluarga besar GBI Asing 3 Tegal. Kita bersyukur kita dapat bersekutu kembali dalam ibadah Jumat Agung online pada hari ini Jumat 2 April 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya yakin penyertaan Tuhan nyata dalam hidup setiap kita. Ibadah hari ini akan dilayani oleh tim Praise and Worship GBI Asing 3 Tegal dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Daniel Yanuar Rusli.
Tak perlu diragukan kasih Tuhan dalam hidup setiap kita, sebab kasih-Nya jauh melampaui apa yang dunia dapat berikan kepada kita, yaitu dengan memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita semua. Karena itu, mari persiapkan diri kita, hati kita, dan buku catatan untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan pada ibadah Jumat Agung hari ini. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu sungguh nyata dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam ibadah online kami. Dan Engkau yang hadir melawat setiap kami. Kami mau buka hati kami untuk firman Tuhan yang akan disampaikan, supaya dapat merema bagi hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau beribadah. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat bukti kasih-Mu bagi kami. Pengorbanan-Mu Tuhan sungguh berarti. It's amazing grace, Lord. Terima kasih Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar, haleluya, sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat dalam dosa, kini dibimbingnya. Mari katakan sangat besar, sangat besar anugerahnya yang telah ku Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu, amazing grace Lord. Mari sama-sama katakan, amazing grace,
how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see your love in your eyes, lying yourself down, rising up the broken to life. Terima kasih Tuhan, thank you Lord, thank you Lord. Haleluya, shalom kekasih Tuhan. Ya, Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Dia bebaskan setiap kutuk dan dosa, amin. Mari bersama-sama bersukacita di dalam Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan Dia sudah mati bagi kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan ya, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Ya, Dia ada di dalam kita, amin. Haleluya. Sama-sama ya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, amin. Yesus ya, Dia baik bagiku.
bagi Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, ajaib dan penuh kemuliaan. Mari sama-sama nyatakan. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bersorak, hey, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yeah. Haleluya. Biarkan musik memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Dimanapun saudara ada hari ini, percayalah Yesus Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bersorak bagi Dia, tepuk tangan, dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kematian-Mu menghidupkan kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, dan ada pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah
berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari katakan sama-sama, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku bersorak hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup Tuhan untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, oh, karena salibmu, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, mari sama-sama sembah Tuhan, karena Yesus yang hidup, kita ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup, Engkau sanggup mujizat-Mu Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami mengingat, memperingati akan karya penebusan Kristus buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah merelakan putra-Mu yang tunggal untuk turun ke dunia menebus dosa setiap kami Bapa. Karenanya biarlah kami merenungkan pada kesempatan ini setiap karya-Mu yang telah Kau perbuat buat kami.
supaya kami bukan hanya menghargai, tapi Tuhan biarlah lewat pengorbanan-Mu ini semua yang gak menjadi sia-sia. Amanat agung-Mu harus diteruskan, dilanjutkan, disampaikan kepada setiap jiwa agar mereka juga diselamatkan. Berbicara buat setiap kami lewat isi hati-Mu, urapi semua kami termasuk hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Peristiwa Jumat Agung yang kita peringati adalah peristiwa kita memperingati akan kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa kita semua. Kematian Yesus merupakan pengorbanan yang terbesar yang pernah ada di muka bumi. Kematian Yesus adalah pengorbanan yang memberikan dampak yang kekal, bukan hanya hingga saat ini, tetapi sampai pada kesudahannya. Karena kematian Yesus Kristus adalah untuk memberikan pada kita hidup yang kekal. Tidak ada lagi pengorbanan yang seperti ini yang pernah dilakukan oleh orang lain selain Yesus. Pengorbanan Yesus ini menjadi dasar bagi kita untuk menatap masa depan kita. Pengorbanan Kristus ini menjadi dasar yang sangat penting, Bapak Saudara. Tanpa pengorbanan Kristus, maka yang ada hanyalah kebinasaan yang kekal. Lalu, apakah pengorbanan itu sendiri maksudnya? Banyak orang di zaman ini mulai lebih lagi fokus berpusat pada diri sendiri. Kita ingat bagaimana awal pandemi beberapa negara mengalami kondisi orang berebut untuk membelanjakan, beli barang-barang kebutuhan sehari-hari karena isunya, beritanya adalah akan ada kesulitan untuk keberadaan, ketersediaan barang-barang tersebut. Tisu, bahkan sampai roti tawar habis dalam sekejap. Orang berfokus kepada dirinya untuk menguntungkan, untuk menyelamatkan dirinya. Saudara, ada orang yang berkata, apa untungnya sih saya berkorban untuk orang itu? Orang itu gak akan memberikan keuntungan buat saya. Apa untungnya saya berkorban untuk orang yang tidak suka sama saya? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau belajar arti dari pengorbanan. Ada orang yang terpaksa berkorban karena nggak ada pilihan lain. Misal, ketika di dalam sebuah perjalanan melalui jalan yang sempit, ada dua kendaraan berpapasan, dan pada satu bagian jalan itu sangat lebih sempit lagi, hanya bisa dilalui satu kendaraan. Maka terpaksa salah satu kendaraan harus ngalahi untuk mundur dulu. Supaya apa? Supaya akhirnya jalan itu atau lalu lintas jalan itu kembali lancar. Dia terpaksa berkorban karena kondisinya demikian, gak ada pilihan lain. Lalu yang kedua, ada orang yang dipaksa berkorban untuk orang lain. Beberapa tahun yang lalu saya ingat bagaimana ada maskapai penerbangan yang melakukan pemaksaan untuk menurunkan penumpang karena ada pejabat penting dari maskapai penerbangan itu yang mendadak harus pergi ke satu negara menggunakan pesawat tujuan tersebut, tetapi penumpang yang lain bahkan ditawarkan pindah kelas bisnis, ya nggak mau, dipindahkan di penerbangan berikutnya nggak mau gitu, saudara. Akhirnya dengan terpaksa pihak penerbangan itu memilih secara random dan terpilih seorang dokter keturunan Vietnam yang harus sampai digotong, dipaksa turun. Lalu ada juga orang yang berkorban dengan sukarela tetapi tujuannya salah. Hari-hari ini kita digegerkan, dihebohkan dengan peristiwa pengeboman di Gereja Katedral Makassar, dengan peristiwa penembakan yang dilakukan di markas besar Polri. Tentu ini menjadi satu kesedihan buat kita dengan kondisi yang ada. Tetapi kita harus menyadari ada hal yang lebih menyedihkan juga, yaitu adanya orang-orang yang berkorban dengan sukarela, tetapi tujuannya salah. Lalu apa definisi dari pengorbanan itu sendiri? Pengorbanan
adalah tindakan yang dilakukan dengan tulus untuk memberikan keuntungan kepada yang lain meskipun itu merugikan dirinya sendiri. Tentu kita mudah ya berkorban untuk orang yang kita cintai. Contoh, ketika saya berpacaran dengan istri saya sekarang, Bu Agnes, Tegal, Jogja, saya lalui dengan semangat sukacita. Saya naik motor, saya naik travel, meskipun rasanya secara badan mungkin capek, tetapi saya senang karena saya melakukan itu untuk orang yang saya cintai. Atau untuk anak saya sekarang, ketika mereka menyukai sesuatu, makanan mungkin yang saya juga suka, dan itu hanya tinggal 1 atau 2, dan itu adalah sebuah pilihan di mana saya berkorban berikan kepada anak saya, demi anak saya. Nah, berkorban untuk orang yang kita cintai itu mudah. Lalu berkorban untuk orang yang memberikan keuntungan untuk kita juga itu mudah. Kalau kita tahu, oke lah, hari ini saya berkorban buat dia karena saya tahu nanti di kemudian hari dia akan menguntungkan saya. Itu pasti mudah. Tetapi pengorbanan yang Yesus lakukan adalah pengorbanan yang sangat berbeda. Yesus berkorban memberikan keuntungan buat semua orang, termasuk buat orang-orang yang tidak menguntungkan Yesus. Bahkan kepada orang-orang yang membunuh, membinasakan tubuhnya Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus melakukan ini menjadi satu contoh teladan apa yang disebut dengan pengorbanan yang sesungguhnya. Dalam Matius 5 ayat 45-46 dikatakan demikian. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melakukan perbuatan baik kepada orang yang mengasihi kita, itu tidak ada bedanya sama orang-orang biasa. Bahkan dikatakan tadi orang-orang pemungut cukai, dengan pengertian ini orang jahat kira-kira gitu ya. Mereka bisa melakukan perbuatan baik karena di balik semua itu mereka tahu akan ada hal yang menguntungkan mereka. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita berfokus kepada pengorbanan Kristus. Dan ini yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah di dalam Lukas 23 ayat 33-35. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Saudara yang kekasih, ayat yang kita baca ini mengingatkan kita bahwa karya pengorbanan Kristus itu tidak main-main, tidak setengah-setengah. Yesus tidak setengah menderita, tapi amat sangat menderita. Kalau kita ingat film The Passion, bagaimana Yesus mengalami penderitaan, mulai dari penderitaan kata-kata, diolok-olok, sampai penderitaan secara fisik yang dialami. Dia dicambuk. Kita tahu, kita lihat di film-filmnya ada bagaimana cambuk yang digunakan untuk mencambuk Yesus itu cambuk yang dari matanya mata besi, yang bola besi, ada kaitan yang tajam, dan ketika dipukulkan kepada Yesus tertancap di tubuh Yesus. Ketika ditarik itu mengoyak daging Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, masihkah kita meragukan bagaimana Yesus menderita buat kita? Namun yang menarik di sini, Yesus melakukan pengorbanan itu dengan tulus, dan
Yesus melakukan pengorbanan itu dengan satu sikap hati yang mengampuni. Oleh karenanya ketika Yesus disalib, Yesus berdoa kepada Bapa dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka nggak mengerti yang mereka lakukan kepadaku. Saudara, itulah pengorbanan yang tulus. Bahkan ketika disalah mengerti, bahkan ketika engkau dirugikan, engkau masih bisa berkata, aku mau mengampuni. Memiliki kehidupan yang berlimpah di dalam Tuhan, berlimpah dengan kasih-Nya, artinya adalah engkau memiliki hidup yang siap berkorban. Hidup berkelimpahan itu kalau saya umpamakan seperti benih yang ditabur. Benih yang ditabur, dia harus rela mengorbankan nyawanya. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Kalau kita ingin melihat bagaimana akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam Tuhan, keluarga kita yang diselamatkan, relakah saudara dan saya untuk menjadi benih yang dikorbankan supaya muncul tumbuhan, tanaman, benih, jiwa-jiwa yang baru. Kalau kita baca kembali Lukas 23, 36 sampai 38, sudah akan menemukan kalimat ini. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara bisa bayangkan, dia telah menderita begitu rupa, namun dia juga diolok-olok. Bahkan dalam penderitaannya sudah di atas kayu salib pun dia dihina. Bahkan dipasang sebuah tulisan, inilah raja orang Yahudi. Untuk saudara tahu bahwa orang yang disalib itu bukan disalib di tempat yang sangat jauh, tidak bisa dilihat orang. Pada masa pemerintahan Romawi, orang yang dihukum bukan hanya supaya orang itu menderita bahkan mati begitu saja, tetapi dipermalukan. Saya pernah punya kesempatan ke Israel dan melihat yang namanya Bukit Kalvari, Bukit Tengkorak. Ternyata bukit itu bukan bukit yang jauh di atas sana, saudara. Bukit ini bukan bukit yang kita nggak bisa melihat ada apa di atas bukit itu. Ini bukit yang tidak terlalu tinggi. Dan bukit ini persis ada di samping jalan utama, ya, keluar masuknya orang dari kota Yerusalem. Dan setiap ada orang yang disalib, bahkan termasuk Yesus yang disalib, mereka sengaja dipertontonkan kepada orang umum supaya orang melihat. Mereka jangan melakukan hal yang sama, kalau enggak nanti disalib. Dan apa yang Yesus alami, kenapa ada tulisan INRI, inilah raja orang Yahudi, ini sebenarnya bukan sebuah penghormatan, tapi sebenarnya ini penghinaan. Mau beritahu sama orang, Nil, kalau kamu ngaku-ngaku raja atas bangsa ini, kamu akan mengalami situasi yang sama. Ini nih yang katanya raja, tapi dia nggak bisa selamatkan dirinya. Betapa penghinaan yang Yesus terima. Tetapi apakah karena penghinaan dan penderitaan yang dia terima, maka dia berhenti berkorban buat saudara dan saya? Ternyata tidak. Dengan jelas dikatakan dia taat sampai mati. Seorang penjahat yang disalib di sebelah Yesus, dia bahkan berkata, bukankah engkau raja? Engkau pasti sanggup selamatkan dirimu sendiri dan selamatkan kami. Wow, saudara, sudah jahat, masih ngolok-ngolok pula ya di atas salib itu. Tetapi orang yang satunya lagi yang disalib di sebelah Yesus berkata demikian, hei, kamu gak boleh bilang demikian. Kita pantas dihukum seperti ini karena kesalahan kita. Tetapi dia tidak mempunyai kesalahan sedikit pun. Lalu orang ini berkata pada Yesus, Yesus, kalau engkau datang kembali,
ingatlah akan aku. Dan luar biasa, Yesus berkata di dalam Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita berbicara bagaimana sih caranya berkorban seperti Kristus, maka kita harus tahu tujuan dari pengorbanan itu apa. 2 Korintus 5 ayat 18-19 berkata demikian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata tujuan dari pengorbanan Kristus adalah Dia telah memperdamaikan kita dengan Bapa. Dan untuk itulah kita melanjutkan kabar pemberitaan pendamaian ini kepada banyak orang. Dia menghendaki lewat setiap kita orang-orang diperdamaikan dengan Bapa. Lalu bagaimana caranya, saudara? Yang kita bisa lakukan seperti katakan Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa meneladani pengorbanan Kristus itu? Yang pertama, melepaskan hak-hak kita. Tuhan Yesus rela melepaskan statusnya sebagai anak putra raja, putra Allah. Bahkan sebagai Tuhan rela turun ke dunia buat saudara dan saya. Dia lepaskan hak-haknya, bahkan hak untuk membalas, bahkan hak untuk membela dirinya. Seringkali saudara, ketika kita mau berkorban, kita diperhadapkan dengan situasi kita benar tapi kita disalahkan. Kita sudah melakukan dengan tulus tapi masih disalah mengerti. Lepaskanlah hak-hak itu, saudara. Izinkan kuasa kasih Kristus mengalir lewat kerelaan kita melepaskan hak-hak kita. Yang kedua, merendahkan diri. Dari ayat yang kita baca tadi, selain Dia melepaskan haknya sebagai serupa dengan Allah, Yesus merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati. Yakobus pasal yang keempat ayat 10 berkata demikian, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, Bapak, Ibu, ini kabar baiknya. Waktu kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan orang-orang sekalipun, Tuhan akan meninggikan kita. Yang ketiga, belajar taat. Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Untuk kita bisa berkorban, perlu ketaatan. Kalau kita belum bisa taat, semua yang kita lakukan itu baru setengah-setengah. Nanggung, saudara. Mari kita bersama-sama taat melakukan apa yang Bapa kehendaki. 3 hal tadi, melepaskan hak-hak kita. Yang kedua, merendahkan diri. Dan yang ketiga, taat sampai pada kesudahannya.
itu akan menolong kita mempunyai hidup berkelimpahan karena kita mau berkorban. Biarlah sama seperti Kristus telah berkorban buat saudara saya. Hari ini kita akan bersama-sama bukan hanya merenungkan karya pengorbanannya, tapi kita juga mau melakukan seperti yang Yesus lakukan buat kita. Memperdamaikan setiap manusia dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui pengorbanan yang kita bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus diberikan kepada setiap orang-orang yang telah memahami dan menyadari dengan sungguh akan arti pengorbanan Kristus, dan dia rela juga untuk menanggalkan, mematikan egonya. Perjamuan kudus bukanlah hal main-main, bukan kebiasaan yang kita lakukan, tapi melakukan perjamuan kudus menjadi peringatan akan kita terhadap kasih Kristus yang sungguh amat sangat dahsyat buat kita. Karenanya, mari persiapkan roti dan anggur atau sirup atau teh yang saudara bisa siapkan untuk bersama-sama menerima perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan buat karya-Mu buat kami Bapa. Karena Kristus telah berkorban dan telah menyempurnakan kehidupan kami, maka kami berhak untuk menjadi bagian dari kerajaan Bapa. Karena ya Tuhan Yesus, biar kami mengingat akan semua apa yang telah Tuhan perbuat buat kami. Saudaraku, pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia mengumpulkan mereka. Seperti biasa, Yesus mengadakan perjamuan bersama murid-murid. Namun hari itu adalah perjamuan yang berbeda dari perjamuan sebelumnya. Karena perjamuan malam itu adalah perjamuan di mana esoknya Yesus akan mati. Karena Yesus mengumpulkan muridnya, lalu Yesus berkata di dalam perjamuan itu, "Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Inilah tubuhku yang telah terpecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, tubuh yang telah terpecah telah diberikan buat kita. Karena itu, saat ini kalau kita akan menerima tubuh Kristus, mari kita terima dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Dengan pengucapan syukur, kita terima tubuh Kristus ini. Bukankah yang kita pegang saat ini adalah tubuh Kristus? Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Sebab barang siapa makan dan minum dari cawan ini, dia sedang memberitakan kematianku." Saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Kristus sempurna. Dia taat sampai akhir, memberikan nyawanya menebus dosa kita. Oleh pengorbanannya, sakit, penyakit, kutuk, kelemahan, dia telah tanggung. Supaya kita beroleh berkat, kita beroleh kehidupan, kita beroleh pembebasan di dalam dia. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita.
Mari Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah bersama menerima tubuh dan darah Kristus. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur untuk karya penebusan yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat karyamu bagi kami. Oh Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur buat karyamu. Haleluya. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat mendapatkan kelegaan. Terima kasih Tuhan, mujizat terjadi saat ini. Dan kami boleh menjadi pribadi yang siap untuk menjadi orang-orang mendamaikan jiwa-jiwa dengan Tuhan lewat pengorbanan yang kami lakukan. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya penebusan-Mu bagi kami. Kami boleh diselamatkan oleh karena pengorbanan-Mu. Dan biarlah lewat setiap pengorbanan yang Kristus lakukan, mendorong kami juga untuk boleh berkorban, memperdamaikan orang-orang yang lain dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Amin, amin.
Bagaimana dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar Bapak Ibu Saudara semua? Sangat diberkati tentunya ya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui rekening GBI Asem 3 Tegal sebagai berikut dan juga melalui pilihan-pilihan lainnya. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas karya salib-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami semua. Sekarang kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Kau boleh kuduskan, sucikan setiap persembahan yang kami berikan. Inilah kami ya Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sebentar kita akan melihat info gereja terkini. Happy Good Friday, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama naikkan doa-doa syafaat kita bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan hari ini boleh memperingati hari kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib. Di atas kayu salib Tuhan kami ditebus, kami diselamatkan. Di atas kayu salib terbukti ada pertukaran yang Engkau adakan buat setiap orang percaya ya Tuhan. Tuhan, kami orang-orang berdosa mendapatkan pertukaran yaitu pengampunan. Kami yang harusnya masuk neraka, Engkau memberikan pertukaran yaitu memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, kami yang sakit, Engkau memberikan pertukaran yaitu kesembuhan dan pemulihan. Kami yang kecewa dan kepahitan, Tuhan memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami yang tertolak, kami yang teraniaya, Engkau menerima kami apa adanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur berpertukaran ini terjadi atas setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar pertukaran ini terus terjadi di atas setiap pribadi dan keluarga kami, gereja kami, kota kami, desa kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada. Pertukaran ini terus menjadi nyata di bangsa kami ini Tuhan, supaya Tuhan ada terjadi pemulihan, ada keselamatan, ada pertobatan, ada kesembuhan. Semua boleh terjadi Tuhan. Siapapun yang mengikuti acara baktian ini, mereka juga boleh mengalami pertukaran ini dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih kepada Engkau karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Kau memberikan anak-Mu Yesus Kristus kepada kami, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan kami boleh menjadi anak daripada Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan,
Biarlah Engkau mengajarkan kami Tuhan, melewati penderitaan-Mu, penyaliban-Mu. Kami mau belajar menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti jejak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami bersama-sama. Biarlah kiranya Engkau mencurahkan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang selalu bersama dalam kami untuk memampukan kami melakukan setiap perintah-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.